Anak Tuhan atau anak iblis. Dianjurkan, dalam mengikuti penyampaian materi ini, sebagai penuntunnya dapat lihat gambar peraga materi yang tertampil pada penyampaian ini, sehingga saudara dapat dengan mudah mengerti, seperti apa keadaan manusia secara umum dilihat dari sisi kehidupan alam roh. Dua penguasa alam gaib. Tuhan menciptakan alam gaib, yang tidak kasat mata, dan alam fisik, yang kasat mata. Di dalam alam gaib hanya ada dua pihak yang memiliki kuasa. 1. Iblis, yang sangat berkuasa. 2. Yesus Kristus, yang maha kuasa. 3. Malaikat Tuhan dan malaikat iblis berperan melayani Tuhan dan melayani iblis, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus. 4. Manusia, nyaris tidak ada kuasanya, sebab manusia sendirian di hadapan Tuhan, manusia hanyalah sebagai boneka bertali, yang tidak berdaya saat dikendalikan Tuhan atau iblis dan sendirian di hadapan iblis, seperti boneka saja. 2. 3 golongan saja manusia di dunia. Alam fisik atau bumi ini, Tuhan inginkan dikuasai manusia. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hanya ada 3 golongan manusia, begitu diajarkan oleh Alkitab seperti di dalam Matius 7 ayat 7-11, juga Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Demikianlah adanya manusia, dan golongan itu adalah 1. Golongan A atau si A, hanya mau bergaul dengan Tuhan Yesus, hanya peduli kehendak Tuhan, misalnya. Mereka rajin beribadah dan rajin B. Bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan, belajar firman Tuhan, seraya melayani Tuhan, berbuat baik dalam berbagai bentuknya. Mereka yang golongan A tidak mau bersekutu dengan iblis, karena itu dapat mencemari dirinya dengan permainan iblis karena membentuk benang merah, atau ikatan merah. Merekalah anak-anak Tuhan yang disinggung dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 2. Golongan C atau si C, orang yang termasuk dalam golongan C ini hanya bergaul dengan iblis, gemar berurusan dengan iblis, misalnya beribadah agama kafir atau animisme, termasuk parmalim, si pelebegu atau berbagai agama suku, belajar kuasa kegelapan ilmu-ilmu sihir iblisi, seraya melayani iblis dengan berbagai bentuknya, berbuat jahat, dan sebagainya. Orang di golongan C tidak mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, tidak mau ke gereja, tidak beribadah atau persekutuan, dan sebagainya. Boleh jadi karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus atau karena menolak pengenalan akan Tuhan Yesus, seperti dalam Yohanes 8 ayat 43-44. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 3. Golongan B atau si B adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mau berhubungan dengan Tuhan, tetapi tetap juga berhubungan dengan iblis. Orang-orang golongan B ini mereka juga rajin ke gereja tetapi apabila ada masalah seperti sakit dan lain-lain mereka juga mencari jalan ke dukun-dukun atau ke hamba iblis lainnya atau dengan kata lain mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Ini adalah golongan yang mendua hati. 4. Golongan K atau si K adalah keturunan manusia, yang sejak masa kanak-kanak, mewarisi berbagai perkara rohani dari orang tua dan leluhurnya, dengan konsekuensinya masing-masing. Dengan segera, si K akan berubah bentuk menjadi salah satu dari golongan A, B, atau C, sejalan dengan kehidupan yang dijalani orang tuanya. 3. Makna benang biru dan benang merah. Benang merah menunjukkan adanya ikatan batin dengan iblis, sementara benang biru melambangkan ikatan batin dengan Tuhan Yesus. Melalui ikatan benang biru inilah berkat dari Tuhan Yesus mengalir kepada manusia. Melalui ikatan benang merah, laknat atau gocohan berupa kutuk iblis mengenai manusia. Salah satu cara membentuk benang merah yang tebal adalah jika seseorang ditangani oleh dukun, seperti dalam Yehezkiel 13 ayat 17-18. Jiwanya ditangkap oleh hamba iblis,
dan pada waktunya tentu akan disetorkan kepada bosnya, iblis. Untuk diseret ke neraka, 3 jenis urusan membentuk benang merah atau benang biru. Hal ini diajarkan dalam pertarungan kebenaran yang terjadi di antara Yesus anak manusia dengan iblis, pada Matius 4 ayat 1-11. Ikatan perjanjian. Manusia dapat membangun perjanjian dengan iblis sehingga terbentuklah benang merah, hal itu terjadi saat sadar ataupun tidak sadar. Perjanjian dengan Tuhan Yesus akan membentuk benang biru, juga dapat dibangun, berdasarkan kitab perjanjian baru. Setiap perjanjian disahkan dengan ucapan, dengan tertulis atau dengan cara lainnya. Manusia tidak dapat mengikat perjanjian dengan dua pihak sekaligus. Maka setiap kali membentuk suatu perjanjian, harus dipastikan bahwa perjanjian dengan pihak lain dibatalkan. Contoh, pengumuman gerejawi menjelang pernikahan suatu pasangan. Ikatan persekutuan. Manusia dapat bersekutu dengan Tuhan Yesus maupun dengan iblis. Setiap kali seseorang Kristen atau kafir mengikuti ibadah atau upacara Kristiani, maka dia bersekutu dengan Tuhan Yesus membentuk benang biru. Setiap kali seseorang Kristen ataupun kafir mengikuti ibadah atau upacara agama kafir, dia bersekutu dengan iblis, yang mensponsori agama kafir itu. Terbentuklah benang merah bagi dirinya. Jasa atau berkat. Manusia dapat beroleh jasa iblis atau berkat Tuhan Yesus. Jasa iblis biasanya diperoleh melalui dukun, hamba iblis, golongan C. Namun jasa demikian sekaligus membentuk benang merah. Berkat dari Tuhan Yesus adalah hasil dari doa orang benar. Maka terbentuklah benang biru. Berkat dari Tuhan Yesus, yang maha baik, dicurahkan tanpa tagihan di belakang hari. Sebab Tuhan baik kepada orang yang jahat maupun terhadap orang yang baik. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jasa iblis akan ditagih di belakang hari, berupa dakwaan iblis, yang menuntut di hadapan Tuhan agar beroleh kesempatan menjatuhkan musibah atau penyakit, atau kemalangan lainnya. Semua hal itu adalah usaha iblis untuk menuntun manusia kepada kebinasaan kekal. Iblis dapat mengaku-ngaku bahwa dia sudah berjasa membawa Yesus dari padang gurun ke puncak bait suci, sampai ke gunung yang tinggi. Iblis dapat mengaku-ngaku bahwa Yesus sudah bersekutu dengan dia dalam seluruh acara itu. Iblis menawarkan perjanjian dengan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 9. Namun keseluruhan acara itu ditutup oleh pernyataan kemenangan Yesus dengan berkata, "Enyahlah iblis." Pernahkah Anda menyatakan kemenangan Anda terhadap iblis dengan cara yang serupa? Manusia dapat terikat perjanjian dengan iblis karena kehendaknya sendiri. Perjanjian iblisi juga dapat diperoleh melalui pewarisan, tanpa harus bersekutu dengan iblis, tanpa menerima jasa iblis. Kendati seseorang sudah Kristen, perlu dia membatalkan benang merah yang berbentuk perjanjian dengan iblis itu. Demikian juga halnya dengan perjanjian bersama Tuhan Yesus. Kekristenan sesungguhnya adalah keterikatan kepada Tuhan Yesus dalam bentuk perjanjian baru. Manusia dapat bersekutu dengan iblis karena keterlibatannya sendiri, tanpa harus terikat perjanjian dan tanpa menerima jasa iblis. Contoh, menghadiri ibadah atau upacara kafir karena terbawa oleh kerabat atau oleh pekerjaan akan memasangkan benang merah, kendati dia seorang Kristen. Contoh lainnya, permainan kuasa gelap mamele atau sesajen, permainan jailangkung atau memanggil arwah, dan sebagainya. Persekutuan dengan Tuhan Yesus dapat juga terbentuk, kendati manusia tidak atau belum menerima berkat khusus dari Tuhan Yesus. Kehadiran di gereja atau di persekutuan Kristiani, membuat seseorang, mungkin kafir, memiliki benang biru. Manusia dapat beroleh jasa iblis tanpa harus terikat perjanjian, tanpa bersekutu dengan iblis, biasanya karena diperantarai orang lain. Contoh, menerima air jampi yang dibawakan orang tua, agar cerdas di sekolah, akan menempatkan benang merah di dalam diri seseorang, walaupun dia sudah Kristen. Sebaliknya, menerima jasa dari Yesus melalui orang Kristen, membuat seseorang, mungkin kafir, memiliki benang biru. Peranan benang biru dan benang merah. Benang biru dan benang merah menggambarkan semacam kawat penghantar listrik, yang bermanfaat untuk menghantarkan informasi, penghantar energi dan penghantar roh-roh dari sumbernya. Alam gaib. Ketiga unsur gaib ini dapat mempengaruhi perilaku manusia.
Pemahaman ini diajarkan secara tersirat oleh Tuhan Yesus dalam Markus 9 ayat 14-29. Mintalah tuntunan Roh Yesus jika Anda ingin mencernanya sendiri. Informasi, ilham atau gagasan, memasuki pikiran manusia dari alam gaib, bersumber dari iblis atau Tuhan Yesus. Yang dari iblis tentu gagasan jahat. Yang dari Tuhan Yesus tentu gagasan atau keterangan yang baik, yang berguna bagi kehidupan manusia yang ingin memuliakan Tuhan. Demikian pula pemahaman firman, dapat diajar langsung oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya yang memenuhi syarat. Tergantung dari sumbernya, serta tergantung dari tanggapan manusia itu, informasi atau gagasan dapat merangsang manusia agar berperilaku baik atau buruk. Energi gaib yang negatif adalah unsur yang mempengaruhi tubuh dan batin manusia. Hipnotisme atau sihir adalah energi iblisi yang paling banyak dimanfaatkan iblis dan malaikat-malaikatnya untuk mempengaruhi perilaku manusia. Sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sihir menjadi masalah yang berkepanjangan. Energi gaib dipakai oleh iblis untuk merusak tubuh manusia baik jasmani maupun rohani yang diguna-gunai, untuk menidurkan orang di tengah gereja, dan lain-lain. Energi gaib ilahi yang dari Tuhan Yesus juga dapat bekerja atas tubuh dan rohani manusia. Catatan Injil menampilkan banyak hal yang menyinggung energi atau kuasa Yesus. Roh-roh adalah makhluk-makhluk gaib, tidak memiliki kepribadian, tidak memiliki perasaan, tidak mampu berpikir, tidak memiliki kehendak. Roh-roh memiliki kemampuan yang baik atau yang najis, yang dapat memperbaiki atau merusak kehidupan manusia. Antara lain untuk menimbulkan penyakit. Begitu Yesus mengusir roh najis dari dalam diri seseorang, maka orang itu disembuhkan. Contoh, Markus 9 ayat 25, Lukas 13 ayat 10-17, dan lain-lain. Contoh roh-roh, roh perzinahan Hosea 4 ayat 12, roh dusta 1 Raja-Raja 22 ayat 21-22, roh ketakutan 2 Timotius 1 ayat 7, roh lemah lembut Galatia 6 ayat 1, roh hikmat, Yesaya 11 ayat 1-2, dan lain-lain. Hubungan dari atas ke bawah. Dari para penguasa alam gaib, manusia dapat menerima berkat atau gocohan, sebagai berikut. Golongan A menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus melalui benang biru, secara lancar, sebab tidak ada benang merah yang menghambat aliran berkat itu. Golongan C menerima jasa iblis secara lancar, karena Tuhan tidak campur tangan, kecuali dalam hal-hal khusus rancangan Tuhan sendiri. Di belakang hari, lancar pula mengalir dakwaan dan gocohan iblis. Golongan B, golongan yang mendua hati, menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus benang biru, secara tersendat, karena dihalangi oleh benang merah, yang berupa dakwaan dan gocohan iblis atas dirinya. Golongan ini biasanya bingung akan jalan hidupnya yang timbul tenggelam, sampai dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan Yesus seraya mematahkan berbagai ikatan hubungan dengan iblis benang merah di masa lalu. Hubungan dari bawah ke atas. Hubungan dari bawah ke atas berbentuk ibadah, doa dan pemujaan. Yohanes 8 ayat 37-44, utamanya 43-44. Golongan A rajin dan tekun beribadah. Dengan lancar mereka memanjatkan doa dan penyembahannya. Mereka gemar mempelajari buku Tuhan Alkitab dan mudah memahaminya, tanpa beroleh gangguan dari si iblis, sebab tidak ada jalur si iblis benang merah untuk mengganggu dia. Golongan A juga rajin berbuat kebaikan, bahkan kebajikan, seperti yang dilakukan oleh Bapa mereka, Tuhan Yesus. Golongan C rajin dan tekun beribadah, menyembah sembahan mereka, yang mereka kira Tuhan, padahal hantu. Mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh golongan A, kehendak si iblislah yang harus mereka taati. Golongan B mungkin berusaha beribadah kepada Tuhan Yesus, namun beroleh gangguan dari si iblis, melalui benang merah. Mereka dipengaruhi iblis agar enggan ke persekutuan Kristiani. Kalaupun mereka dapat ikut beribadah di gereja, mereka dibuat mengantuk saat membaca Bible, mereka sangat malas. Kalaupun dibaca, mereka tidak mengerti. Berdoa juga merupakan pekerjaan berat bagi mereka, sering terganggu atau dibuat malas, mengantuk, merasa tidak punya waktu, dan sebagainya.